Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kita belajar lagi ya. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem peredaran darah manusia, khususnya untuk pembahasan tentang pembuluh darah. Namun, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, tidak lupa Ibu ingatkan kembali, mari kita awali kegiatan kita pagi ini selalu dengan berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa dengan mudah kita pahami dan bisa bermanfaat untuk proses belajar adik-adik semuanya. Simak baik-baik videonya ya. Selamat belajar. Adapun tujuan yang ingin kita capai setelah kita mempelajari materi ini diantaranya yang pertama, diharapkan adik-adik mampu mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Yang kedua, diharapkan mampu menjelaskan proses peredaran darah manusia. Nah, itu ya tujuan yang diharapkan bisa kita capai. Langsung saja, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Nah, di situ tampak ada gambar seseorang tengah memegang pergelangan tangan ya. Selanjutnya, coba adik-adik praktekkan. Silahkan letakkan kedua jari adik-adik persis seperti di gambar. Dua jari tangan kanan letakkan di pergelangan tangan kiri adik-adik atau sebaliknya. Nah, apa yang adik-adik rasakan? Kenapa bisa demikian? Ada terasa seperti denyutan ya di situ. Apa itu yang berdenyut? Ada yang sudah tahu jawabannya? Nah, untuk mengetahui apa jawabannya, kita lanjutkan dengan pembahasan materi berikut. Pembuluh darah adalah suatu komponen atau bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Ini ya kalau digambarkan untuk membedakan warnanya, itu yang merah adalah pembuluh nadi dan yang biru itu pembuluh vena. Sementara di tengah itu ada pertemuan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena, itu yang dinamakan dengan pembuluh kapiler. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang komponen peredaran darah. Itu ada 3. Yang pertama darah, sudah kita bahas di video pertama. Selanjutnya ada jantung, kita bahas di video kedua. Dan sekarang kita membahas tentang pembuluh darah, komponen yang ketiga. Selanjutnya kita bahas satu-satu dari pembuluh tadi. Yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh nadi atau arteri ini berisi darah yang mengandung banyak oksigen, kecuali arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Nah, yang kedua ada pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Pembuluh vena ini berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena dari paru-paru atau vena pulmonalis. Selanjutnya ada pembuluh kapiler, yaitu pertemuan antara ujung arteri dan vena yang bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil. Itu yang kita sebut sebagai pembuluh kapiler. Ciri-cirinya pembuluh kapiler itu sangat halus, dindingnya tipis dan berpori. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi yang namanya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Ada gambar pembuluh darah.
Yang sebelah kiri yang warna merah, itu lihat di atasnya ada tanda panah berwarna merah, itu pembuluh arteri. Dan yang sebelah kanan itu pembuluh vena. Jelas ya gambarnya? Nah, adapun perbedaan warna di situ bisa adik-adik lihat di atas tuh ada warna tanda panah yang arteri itu berwarna merah dan vena itu berwarna biru. Itu untuk membedakan bahwa merah itu artinya pembuluh di situ adalah pembuluh yang membawa darah kaya akan oksigen. Sementara biru itu artinya pembuluh yang berisi darah kaya dengan karbon dioksida, yaitu pembuluh vena. Nah, selanjutnya, adapun perbedaan antara pembuluh vena dan pembuluh nadi adalah sebagai berikut. Coba adik-adik simak tabelnya. Yang pertama, pembuluh nadi tempatnya agak tersembunyi, sementara pembuluh vena itu tempatnya dekat dengan permukaan tubuh. Itu kalau kita perhatikan di tubuh kita, di tangan aja misal, itu tampak seperti kebiru-biruan. Itu yang disebut dengan pembuluh vena. Sementara pembuluh nadi itu tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Seperti yang tadi di gambar awal tadi, ketika saya meminta adik-adik untuk meletakkan jari di pergelangan tangan, ada yang berdenyut. Nah, itulah contoh dari pembuluh nadi. Tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Yang kedua, perbedaan yang kedua, pembuluh nadi berisi darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan pembuluh vena berisi darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida. Yang ketiga, pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau arah alirannya meninggalkan jantung. Sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung atau aliran darahnya menuju jantung. Perbedaan yang keempat, nadi denyutnya terasa, sementara pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Tadi ya Ibu sampaikan nadi itu tidak terlihat tapi denyutnya terasa, sementara vena tidak terasa tapi terlihat gitu. Kemudian perbedaan yang kelima, pembuluh nadi dindingnya lebih tebal, kuat dan elastis, sementara pembuluh vena itu dindingnya tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang keenam, jika terjadi luka, pembuluh nadi akan mengeluarkan darah dengan mengucur deras atau memancar. Sementara kalau pembuluh vena itu jika terjadi luka hanya menetes saja darahnya, tidak memancar jauh gitu ya. Nah, ini ada 6 perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena. Bisa difahami ya perbedaannya? Selanjutnya, peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar dalam pembuluh darah. Setiap kali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, adapun peredaran darah ganda ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Jelas ya gambarnya? Peredaran darah kecil dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung atau serambi kiri. Coba adik-adik perhatikan gambar di samping, lihat nomor 1 sampai 5. Peredaran darah kecil diawali dengan darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis darah tersebut menuju kapiler paru-paru. Nah, selanjutnya darah yang kaya akan oksigen menuju ke vena pulmonalis dan kemudian masuk ke serambi kiri. Nah, inilah yang disebut dengan peredaran darah
kecil dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Gimana? Bisa difahami ya? Prosesnya peredaran darah kecil seperti apa? Coba ada dilihat di gambarnya juga. Mana sih proses peredaran darah kecil ini? Nah, untuk memahaminya, adik-adik lihat tadi nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung yaitu serambi kanan. Coba adik-adik perhatikan gambarnya dari nomor 6 ke nomor 10. Peredaran darah besar diawali dengan darah yang kaya akan oksigen masuk ke bilik kiri, kemudian keluar melalui aorta, melewati arteri dan arteriol, menuju ke kapiler daerah perut, kaki, kepala, dada, dan tangan. Selanjutnya, darah tersebut akan melewati vena, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior, yang kemudian darah akan masuk ke serambi kanan. Itu ya, peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Prosesnya adik-adik amati dari nomor 6 sampai nomor 10. Nah, ini tadi 2 jenis peredaran darah manusia, peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Bisa dipahami ya perbedaannya di mana antara peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar? Nah, demikian tadi materi tentang pembuluh darah serta proses peredaran darah manusia. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang selalu setia dan stay tune dengan Ayo Belajar channel. Nantikan kami dengan video-video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.